Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi matematika. Nah, materi apakah yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu kelipatan persekutuan? Baik. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Nah, kali ini kita akan mencoba menghitung kelipatan persekutuan. Nah, baik, kita langsung saja contoh. Langsung masuk ke dalam contoh ya. Misalnya, kita menggunakan kelipatan 3 dan 4. Nah, berapa saja dia kelipatan 3? Misalnya 3 sama dengan berapa? 3. Ya, dimulai dari 3 ya. Nah, kemudian berapa lagi kelipatan selanjutnya setelah 3? 3 ditambah 3 lagi naik 3, berarti jadi 6. Oke, 6. Nah, kita lanjut. Setelah 6 naik 3 lagi jadi 9. Kemudian setelah 9 naik lagi 3 lagi jadi 12. Selanjutnya naik 3 jadi 15. Selanjutnya naik 3 lagi jadi 18. Kemudian naik lagi 3 lagi jadi berapa? 21. Masih bisa? Bisa ya, kita lanjut di bawah ya. Kita lanjutkan di bawah. Setelah 21 naik 3 lagi jadi 24. Nah, naik lagi 3 lagi jadi 27. Nah, koma ya. Naik 3 lagi jadi 30. 30. Naik lagi 3 jadi 33. Nah, naik lagi jadi 36 dan seterusnya ya. Kemudian 4. Kita hitung yang 4. Nah, berapa kelipatan 4? Oke. 4 ada, kita mulai dari 4. Lalu naik 4 jadi 8. Nah, sama ya kelipatannya ya. Misalnya ini tadi kelipatan 3 berarti dia setiap naiknya 3. Kalau ini kelipatan 4 berarti dia setiap naiknya jadi 4, 8, lalu tambah 4 lagi 12. Nah, naik 4 lagi jadi 16. Naik lagi 4 jadi 20. Naik lagi jadi 24. Nah, naik lagi bisa ya, kita lanjut di bawah ya. Jadi 28. Bisa naik lagi? Bisa ya, masih ya. Jadi 32. Naik lagi jadi 36. Sudah ya, sampai sini saja ya, karena ini ada terakhir sama-sama 36. Nah, seterusnya ini masih bisa terus nih, sampai berapapun dia, tambah terus bisa. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan kelipatan ini, kita cari atau kita lihat berapa nilai angka yang sama ada di kelipatan 3 dan juga sama-sama ada di kelipatan 4. Oke, baik. Kita coba ya. Angka berapa saja? Coba dilihat dari yang paling kecil. Mana yang sama? Ada 12 sama ya, ada nih 12, kita lingkari. Ini 12. Nah, lalu mana lagi angka yang sama? Mana ya? 24. Nah, kita lingkarin. Nah, ini sama nih ya, sama-sama ada di kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kemudian mana lagi yang sama? Ada terakhir ya, 36. Nih, 36.
36. Nah, jadi berapa saja kelipatan persekutuannya, artinya dia yang sama-sama ada di kelipatan tersebut. Berarti ada berapa? 12, 24, dan nggak kelihatan ya. Nah, 12, 24, dan 36. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini adalah kelipatan persekutuannya. Bisa dipahami? Ya, jadi ini yang nilainya sama-sama ada di kelipatan 3 dan kelipatan 4. Begitu juga seterusnya. Kelipatan yang lain pun sama, misalnya kelipatan 2 ya. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita coba satu contoh lagi ya. Kita ganti kertasnya. Kita ganti kertas yang baru. Kita coba lagi. Misalnya kita coba menggunakan kelipatan yang agak besar ya angkanya, misalnya 16. Nah, dan 24. Nah, ini agak besar angkanya. 16 dan 24. Baik, kita cari dulu kelipatan dari 16. Nah, 16 berapa saja 16? Ada 16. Kita mulai dari 16, kemudian naik lagi, artinya tambah lagi 16. Jadi 32. Lalu tambah 16 lagi, jadi 48. Kemudian tambah 16 lagi, jadi 64. Lalu naik lagi 16, jadi berapa? 80. Masih bisa naik ya. Naik terus ya, karena sampai 100-an lah. Lalu naik 16 jadi 96. Lalu naik lagi 16 jadi 112. Naik lagi 16 jadi 128. Lalu naik lagi 16 jadi 144. Oke, sudah cukup sampai sini saja. Kita akan mencari minimal ada 3 bilangan yang sama-sama ada di kelipatan 16 dan 24. Nah, ini Bapak rasa sudah cukup. Lalu kita cari yang kelipatan 24. Oke. Nah, 24 mulai dari berapa? 24. Lalu tambah naik jadi 24 lagi, jadi 48. Naik lagi jadi 72. Kemudian naik lagi jadi 96. Nah, naik lagi kita. Oke, naik lagi jadi 120. Naik lagi jadi berapa? 144. Cukup ya? Saya rasa cukup. Oke, sekarang kita lihat berapa bilangan yang nilainya sama di antara kelipatan 16 dan 24. Yaitu ada berapa aja? Dari yang paling kecil ada 48. Nah, 48. Lalu berapa lagi? Ada 96. Nah, kita lingkarin. 96. Lalu terakhir ada berapa? 144. Nah, ada 3 kan bilangan yang sama di kelipatan 16 dan 24. Maksudnya 3 ini yang saat ini kita kerjakan. Ini seharusnya masih bisa naik terus.
kelipatannya naik bertambah terus bisa. Tapi kita hanya sampai angka 144 saja. Nah, jadi bisa kita tulis ya sini ya. Nah, bilangan yang sama yaitu ada 48, lalu ada 96 dan berapa? 144. Nah, kita kurung. Seperti ini ya. Paham anak-anak? Jadi ini dari kelipatan 16 dan 24 ya, hasilnya 48, 96 dan 144. Baik ya, seperti itu ya contohnya ya. Semoga kalian bisa mengerti. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Nah, baik, ada yang tahu apa itu faktor persekutuan? Ya, faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi kita seperti yang tadi ya, sama-sama mencari nilai yang sama. Hanya ini adalah nilai bilangan yang dapat membagi. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya misalnya faktor dari 16, faktor persekutuan dari 16 dan 20. Oke, kita coba ya. 16 dan 20. Ini faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari 16 dan 20. Berapa itu? Misal yang pertama kita faktor dari 16 adalah, nah, kita coba bagi 16 dari yang paling kecil 1. 16 bagi 1 bisa? Bisa ya. 16 bagi 1 bisa membagi 1. Nah, 16 bagi 1 16. Tulis sini 16. Nah, koma. Artinya 16 bagi 1 sama dengan 16. Kemudian 16 bagi 2 bisa. 16 bagi 2 juga bisa. Ya, 16 bagi 2. Nah, kita tulis di sini 16 bagi 2 berapa? 8. Nah, terus di sini. Nah, gini ya. Bisa. Kasih koma lagi. 16 membagi 3 bisa? Tidak bisa. Kalau 16 bagi 4 bisa? 16 bagi 4 bisa ya, hasilnya ya 4. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi kalau 16 bagi 4, 16 bagi 5 nggak mungkin sudah. Nah, ini sudah habis ya. 16 bagi 6 juga nggak bisa. 16 bagi 7 nggak bisa. Lalu ketemu lagi 16 bagi 8. Ini sudah kita tulis tadi. Nah, hasil dari berapa tadi? 16 bagi 2. Nah, jadi tidak perlu kita cari lagi karena sudah kita buat ini 16. Nah, kemudian 20. Oke, faktor dari 20. 20. Jadi ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi kelipatan, kalau ini adalah faktornya. Nah, yang membagi misalnya 20. 20 bagi 1 bisa ya, jelas 20 bagi 1. Di sini tulis 20. Oke. Kemudian 20 bagi 2 bisa? Bisa. 20 bagi 2 bisa ya, hasilnya 10. Nah, kemudian 20 bagi 3 bisa? Nggak bisa ya. Lalu 20 bagi 4 bisa? Bisa. 20 bagi 4 hasilnya 5. Nah, kemudian 20 bagi 5 bisa? Bisa, tapi karena di sini sudah ada 5, nggak usah kita cari lagi, sudah habis. Nah, kemudian sama. Kita cari berapa angkanya yang sama. Nah, berapa? Jelas ya, sudah kelihatan nih ada 1, ada 2, ada 4. Tuh, 5 ada, 8? Oh, enggak ada, sudah habis ya. Jadi, ada bilangan yang sama, faktor dari persekutuan dari 16 dan 20, yaitu angkanya adalah 1, 2, dan 4. Nih, ya, 1, 2, dan 4 itu adalah faktor persekutuan dari faktor 16 dan 20. Bagaimana
Apa kalian bisa memahaminya anak-anak? Oke, Bapak kasih satu contoh lagi ya, supaya kalian. Nah, oke, kita ganti kertas baru. Satu contoh lagi. Misalnya nih, kita menggunakan kita menghitung faktor persekutuan dari 8 misalnya. 8 dan 12. Nah, 8 dan 12. Oke, kita hitung yang pertama faktor persekutuan dari 8. Berapa nih? 8 bagi 1 jelas bisa ya. 1. 8 bagi 1, 1. 8 bagi 1, 8. Nih, kita buat 8. Nah, kasih koma. Kemudian 8 bagi 2 bisa? Bisa dong ya. 8 bagi 2 itu adalah 4. Nah, kemudian 8 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. 8 bagi 4 bisa. Tapi tidak usah kita tulis lagi karena sudah ada 4 sini, tinggal masuk koma saja. Nah, seperti ini ya. Jadi faktor dari 8 yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Lalu kemudian faktor dari 12. Nah, 12. Kayaknya agak banyak sedikit nih. Oke, kita hitung. 12. 12 bagi 1 bisa ya? Oke, bisa lah. Jadi sini 12. Kemudian 12 bagi 2 bisa? Bisa ya. 12 bagi 2 berapa? 6. Kemudian 12 bagi 3 bisa? Bisa ya. 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Tuh. Nah, 12 bagi 4 bisa? Bisa. 12 bagi 4 yaitu 3. Tapi karena 4 sini sudah dapat tadi, sudah kita buat hasil dari 12 bagi 3, nggak usah kita buat lagi. Tinggal kita kasih koma saja lanjutannya. Nah, seperti itu. Oke, sudah kelihatan berapa nilainya yang faktor persekutuannya yang sama dari 8 dan 12? Yaitu berapa? Iya, 1. Kemudian berapa lagi? 2. Lalu 4. Ada lagi? Tidak. Cukup ya. Nah, jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Nih, kalau tidak kelihatan 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nih, sama kan 1, 1 sama-sama ada 2-nya, sama-sama ada 4-nya. Seperti itu bagaimana? Anak-anak, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, baik. Akhir kata, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Baik, sampai ketemu lagi pada materi pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.